Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Insya Allah hari ini kita bicara tentang persoalan yang sangat urgent sekali, persoalan akidah. Persoalan fitnah tentang akidah yang terjadi di kalangan Ahlus Sunnah. Yaitu sebagian Ahlus Sunnah menuduh bagian dari Ahlus Sunnahnya, sebagian temannya sesat, dhalah, Ahlun Nar dan yang lain. Itu perkara apa yang dipahami oleh penganut akidah Asy'ariyah. Nah, perseteruan yang selama ini terjadi sejak zaman Abu Nasr Al-Qusairi, yaitu adalah perseteruan bagi yang fitnah terjadi Ahlul Hadis, kawan-kawan yang menyatakan Ahlul Hadis, pengikut Hambali, menyerang selalu Asy'ariyah dan mengatakan sesat, sehingga terbawa banyak ulama-ulama yang tidak paham tentang sejarah perbagian mazhab yang terkait dalam di kalangan Ahlus Sunnah sendiri. Sehingga sudah ikut menuduh Asy'ariyah sesat dan dhalah dan ahli neraka. Ini fitnah yang berbahaya disebar oleh kawan-kawan Salafi. Saya minta kawan-kawan Salafi tolong bersikap bijak. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, para ikhwah dirahmati Allah. Asy'ariyah, saya akan terangkan, apakah betul Asy'ariyah itu sesat? Apakah benar tuduhan mereka Asy'ariyah sesat? Asy'ariyah itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menganut akidah Asy'ariyah. Para ulama mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada tiga. Yang pertama adalah Asy'ariyah, yang kedua Al-Maturidiyah, yang ketiga adalah Ahlul Hadis. Ada yang membagi empat ditambah dengan Sufiyah Mu'tabarah. Ahlul Hadis dengan tokohnya Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Asy'ariyah dengan tokohnya Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian Maturidiyah Abul Mansur Al-Maturidi, dan itulah pengasasnya, itulah tokoh-tokohnya. Nah, dalam hal ini sebelumnya perbedaan ini dimaklumi. Orang Asy'ariyah, yaitu orang Ahlul Hadis, belajar kepada ulama-ulama Asy'ariyah. Belajar, Ibnu Taimiyah mengakui dia belajar banyak kepada kebanyakan gurunya adalah orang Asy'ariyah. Kenapa? Karena Asy'ariyah adalah jumhur ulama. Paham Asy'ariyah adalah paham jumhur, mayoritas ulama. Mayoritas ulama. Jadi kalau seandainya dicela Asy'ariyah, disesatkan, berarti kita menyesatkan para mufassir, para ahli hadis dan ulama-ulama fuqaha. Ini kekeliruan. Maka dikatakan oleh ulama Hambali sendiri, ulama ahli hadis sendiri mengatakan apa? Bahwasanya Asy'ariyah, ulama-ulama Asy'ariyah itu naqlud din. Mereka adalah orang yang merupakan tonggak agama ini, gudang agama ini. Wa ta'nu fitnaqlatuddin, dan pencelaan terhadap mereka adalah ta'nu fiddin, adalah merupakan pencelaan kepada agama. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Saudaraku, dan ini dikatakan juga oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya fitnah ini sebenarnya tidak mesti terjadi fitnah, kata beliau dalam Majmu' Fatawanya, ya, Sahihul Kitab Majmu' Fatawa, ya, ini Ibnu Taimiyah beliau mengatakan bahwasanya fitnah ini terjadi sejak zaman Abu Nasr Al-Qusairi. Ini terjadi dan kemudian terus digelindingkan, dan ini akhirnya sampai kepada saling menyesatkan dan yang lainnya. Nah, dalam hal ini kita akan lihat dulu siapa sih Asy'ariyah ini. Siapa saja yang menganut Asy'ariyah ini? Ini jumhur ulama. Ini mazhab jumhur ulama. Hati-hati kalau kita menuding Asy'ariyah itu sesat, maka ini adalah merusak agama, melemahkan Islam itu sendiri. Itu diakui oleh ulama-ulama Hambali. Tahukah antum siapa saja penganut Asy'ariyah itu? Jumhur ulama mufassir. Siapa itu? Al-Jassas, Amru Ad-Dani, Imam Alusi, As-Suyuti, Abu Hayyan, Ibnu Asakir, dan banyak sekali, Al-Qurtubi, Imam Ar-Razi, ya, Ibnu Arabi, Ibnu Atiyah. Dan saya bacakan ini dari kitab rujukan kita: Abu Hayyan, Abu Jazuri, Samarkandi, Al-Wahidi, Imam Zarkasi, Imam Zarqani, Imam Nasafi,
Al-Qasimi wa Ibnu Ashur, dan banyak lagi mufassir-mufassir. Mayoritas mufassir itu adalah menganut mazhab Asy'ariyah. Nah, kalau begitu semua buku tafsir ini kan kita tolak. Kalau apakah berani kita mufassir-mufassir ini akan kita sesatkan? Apakah Anda menuduh mereka tidak paham, tidak bisa memahami ayat mutasyabihat? Apakah Anda akan menolak tafsir-tafsir mereka yang banyak ini? Ini keliru. Ini kekeliruan yang dahsyat. Jadi mayoritas ulama mufassir itu adalah dari kalangan Asy'ariyah. Begitu juga, kita ahlul hadis. Tapi antum harus tahu, ahlul hadis menamakan kelompok mereka ahlul hadis. Tetapi antum tidak tahu bahwasanya jumhur muhaddisin, ahli hadis itu mazhabnya Asy'ari. Jadi kalau kita menyesatkan Asy'ari, berarti kita menyesatkan jumhur ahli tafsir. Kalau kita menyesatkan Asy'ari, kita menyesatkan jumhur ahli hadis. Kita menyesatkan Ibnu Salah. Kita menyesatkan seluruh pensarah-pensarah Sahih Bukhari. Kita menyesatkan Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Nawawi, Al-Imam Munawi. Mayoritas ahli hadis saya akan sebutkan. Yang pertama adalah Imam Daruqutni, itu Asy'ariyah. Imam Hakim Asy'ariyah. Imam Al-Baihaqi Asy'ari. Khatib Al-Baghdadi Asy'ari. Wa Ibnu Asakir Asy'ari. Al-Khattabi Asy'ari. Abu Nu'aim Al-Asbahani Asy'ari semua. As-Sam'ani Asy'ari. Ibnu Qattan, Qadaiyat. Wah, luar biasa. Qadaiyat, pensarah Sahih Muslim. Kemudian Ibnu Salah. Siapa? Kalau kita mau belajar ilmu hadis, belajar dulu sama Ibnu Salah. Nah, ini luar biasa ini. Al-Munziri. Imam Nawawi. Imam Al-Haytami. Kemudian Ibnu Hijir. Ibnu Munir. Ibnu Battal. Dan Ghalib, yakni jumhur pensarah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kemudian Al-Iraqi wa Ibnu Iraqi, Ibnu Jama'ah. Kemudian lagi Ibnu Daqiq Al-Aidi. Kemudian lagi Az-Zailai, Imam Suyuti, Ibnu Alan, Imam Sakhawi, Imam Munawi, Ali Al-Qari, kemudian Jalal Ad-Diwani, kemudian Al-Baquni, dan Imam Zubaidi, dan katsir jumhur muhaddisin. Memang ahlul hadis betul, tapi jumhur muhaddisin Asy'ariyah. Nah, artinya apa? Kalau kita keterlaluan kalau kita mengatakan, penganut Asy'ariyah itu sesat. Berarti itu menyesatkan semua ulama. Antum ini siapa? Maka disayangkan juga oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya. Ini semenjak zaman Abu Nasir Al-Qusairi. Juga antum baca jawaban dari Abdul Nasir Al-Ulwan, ulama kontemporer. Banyak ulama-ulama. Ibnu Taimiyah mengakui dia belajar sama orang-orang Asy'ariyah. Guru-gurunya mayoritasnya Asy'ariyah. Karena gudang ilmu Islam ini ada pada Asy'ariyah. Maka diakui Asy'ariyah itu seluruh mazhab Hambali, tokoh-tokoh ulama Hambali mengakui bahwasanya Asy'ariyah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan disesatkan, ini memecah belah umat. Jadi siapa yang mengatakan Asy'ariyah sesat, maka dia telah tersesat. Kenapa? Karena Asy'ariyah adalah mazhab jumhur ulama, jumhur mufassir, jumhur muhaddis, jumhur fuqaha. Antum tidak tahu petanya. Peta fuqaha itu ada 4 mazhab utama. Malik, Hanafi, Malik, Syafi'i, kemudian Hambali. Selain Hambali, ini Asy'ariyah, mayoritas Asy'ariyah. Di Hanafi ada Al-Maturidiyah. Jadi itu petanya. Mayoritas Malik, Asy'ariyah. Mayoritas Syafi'i, Syafi'i keseluruhannya. Jarang sekali orang Syafi'i yang tidak Asy'ariyah. Kemudian Abu Hanifah bercampur, mayoritasnya Asy'ariyah, sebagainya Maturidiyah. Hambali
yang ahlul hadis. Tetapi adakah Imam Ahmad bin Hambal bertindak seperti kawan-kawan salafi hari ini? Tidak. Mereka saling mengakui. Mereka meletakkan khilaf. Secara umum kita sepakat. Hanya ada dalam khilaf nazari, khilaf secara teoritis dalam menyikapi ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat tujuan sama-sama baik. Jadi kalau ada lagi yang mengatakan Asy'ariyah sesat, saya mengatakan Anda sudah tersesat dari pendapat jumhur ulama. Karena Anda akan menolak semua tafsir, mayoritas tafsir, menolak ulama-ulama hadis. Kemudian bagaimana siapa saja dari fuqaha? Saya akan sebutkan. Dari kalangan Hanafiyah, yaitu Ibnu Najim, Al-Kasani, Sarkhasi, ya, Imam Zailai, Imam Haskafi, ya, Kamal bin Hamam, kemudian Ibnu Amirul Hajj, Imam Basdawi, Al-Khadimi, Imam Al-Khadimi, wa Abdul Aziz Al-Bukhari, dan Ibnu Abidin. Wah, Ibnu Abidin, ulama ma'ruf. Ibnu Abidin, wa Tahtawi, Imam Tahtawi, kemudian mayoritas ulama-ulama Hindia dan ulama Pakistan. Mayoritasnya. Nah, kemudian dari kalangan fuqaha Maliki siapa saja tokoh-tokohnya yang penganut Asy'ariyah. Berarti apa? Runtuh mazhab Hanafi kalau seandainya akidahnya disesatkan. Kemudian dari kalangan Malikiyah, Ibnu Rushd Asy'ariyah, Al-Qurafi Asy'ariyah, Asy-Syatibi, Imam Syatibi Asy'ariyah, wa Ibnul Hajib, dan Khalil, Imam Khalil, Imam Ad-Dardir. Siapa nggak kenal Imam Ad-Dardir Al-Masri. Kemudian Imam Dasuki. Kemudian Imam Zarqani. Imam Nafrawi. Wa Ibnu Jizi. Wal Adawi. Wa Ibnul Hajj As-Sanuwa dan Imam Sanusi. Dan mayoritasnya ulama-ulama Sangkitiyah dan ulama Maroko dan kebanyakan dari kalangan Malik. Ulama Malikiyah. Mereka Asy'ariyah. Kemudian dari kalangan ulama Syafi'i, wah itu jelas Syafi'i mayoritasnya itu adalah Asy'ariyah. Ya. Siapa itu? Al-Juwaini, Ibnu Juwaini, Imam Ar-Razi, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Amidi, Imam Syairazi, kemudian Al-Baqilani. Imam Al-Baqilani ini dipuji oleh ulama-ulama Hanabilah. Luar biasa. Abul Hasan At-Tamimi, tokoh ulama ahlul hadis, mengatakan, tamassaku bihadzal rajul, jaga ini tokoh. Kenapa? Kalau kalian ingin belajar sunnah, menjaga sunnah, kita tidak bisa berlepas dari dia. Tokoh ulama sunnah. Imam Baqilani, muhaddis luar biasa. Dipuji. Dulu semuanya mengakui orang-orang Asy'ariyah ini luar biasa. Ya, kita lanjutkan. Dari kalangan Syafi'i, Imam Nawawi, Ibnu Shalah, kemudian Sam'ani, kemudian Ibnu Shalah, kemudian Izz bin Abdis Salam, Sultan Ulama, kemudian Ibnu Daqiq Al-Aidi, kemudian Ibnu Raf'ah, Imam Azra'i, kemudian Imam Subuki, Asnawi, dan Ibnu Subuki, Imam Baydawi, Imam Al-Hasani, Imam Zakaria Al-Ansari, wa Ibnu Hijr Al-Haytami, muhaddis dan fuqaha, faqih besar. Ibnu Hijr Al-Haytami, penulis kitab, salah satu kitab dosa-dosa besar, luar biasa. Ya, salah satu yang lebih besar daripada kitab kitab Imam Zahabi. Nah, kita lanjutkan. Ibnu Hijr Al-Haytami, muhaddis wal fuqaha. Kemudian Imam Syarbini, Ibnul Muqri, kemudian Baijuri, Imam Baijuri, Ibnu Qasim Al-Ibadi, Qalyubi wal Umairah, Imam Qalyubi wa Imam Umairah.
Ini terkenal kitabnya. Qalyubi wa Umairah dalam fikih Syafi'i. Ibnu Qasim wa Ibnu Naqib, Imam Attar wa Imam Al-Banani, Imam Dimyati, kemudian katsir dari mayoritas ulama Syafi'i, umumnya Syafi'i adalah Asy'ari. Nah, jadi hati-hati ini rontok Islam. Kalau sesat menyesatkan, ini orang-orang yang disuruh waspadai oleh ulama-ulama Hambali yang muktabar. Ya, diwaspadai orang-orang yang seperti ini. Kemudian juga ahli sejarah, dari kalangan sejarah siapa saja? Mayoritas ahli sejarah Asy'ariyah. Siapa itu? Qadhi Iyad. Kemudian Imam Tobari, Ibnu Asyakir, Khatib Al-Baghdadi, wa Abu Nuhaim Al-Asbahani, wa Ibnu Hijir, ya, Al-Mizi, As-Suhaili, As-Salihi, wa Suyuti, wa Ibnu Al-Asir, wa Ibnu Al-Athir, wa Ibnu Khaldun, wa Tilmasani, wal Qastalani, Imam Qastalani, wa Ibnu Khalqan, wa Ibnu Qadi Suhbah, wa Ibnu Nasiruddin, kathir min ahli tawarikh, mereka adalah Asy'ariyah. Dan juga dari ahli lughah siapa? Imam Jurjani, kemudian Abul Barakat Al-Imbari, Imam Sayuti, Ibnu Malik, Ibnu Aqil. Antum tahu matan Ibnu Malik, ya, Ibnu Aqil, Ibnu Hisam, wa Ibnu Mansur, wal Firus Abadi, wa Zubaidi, wa Ibnu Hajib, Khalid Al-Azhari, wa Abu Hayyan, wa Ibnu Athir, wal Humawi, wa Ibnu Faris, wal Kafawi, wa Ibnu Ajrum, wal Khattabi, dan lain-lain para ahli lughah. Begitu juga dari kalangan ulama-ulama yang membangkitkan kejayaan Islam. Zainuddin Zinki di Asy'ariyah. Asy-Syahid Zainuddin Zinki, Asy'ariyah, pembebas yang merancang bebasnya Palestina. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian dari Khilafah Al-Mamluk, Mamalik. Nah, kemudian tokoh-tokoh yang lain. Kemudian tokoh-tokoh Turki Utsmani, khalifah-khalifah Turki Utsmani, semuanya itu Asy'ariyah. Ini luar biasa. Tidak pernah dikatakan oleh para ulama, dulu nggak pernah disesatkan. Ulama-ulama Hambali hidup di bawah kepemimpinan mereka, tidak pernah mereka mengatakan sesat. Mereka berperang di bawah bendera ulama-ulama Asy'ariyah, pemerintahan Asy'ariyah. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, hati-hati. Saya menyatakan ini akan jadi fitnah besar kalau masih beredar tuduhan-tuduhan bahwa Asy'ariyah sesat, dan saya tidak masuk kepada persoalan ayat mutasyabihat itu, tetapi saya ingin ingat kepada antum bahwasanya ulama Hambali sendiri, ulama Ahlul Hadis sendiri mengatakan bahwasanya dan mereka Asy'ariyah itu adalah gudang dan pilar agama ini. Kalau mereka yang antum cederai, maka cederalah Islam ini. Maka kalau mereka yang antum katakan sesat, hancur Islam ini. Maka hati-hati Anda. Jangan merasa lebih, dan antum orang-orang yang terjebak dalam fitnah yang muncul semenjak zaman Abu Nasir Al-Qusairi. Nah, untuk itu sedang dimahir rahmati Allah, Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan seperti kita kembali kepada kesepakatan ulama. Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 3, yaitu yang pertama adalah Al-Athariyah atau Ahlul Hadis. Kemudian didirikan dengan tokohnya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Asy'ariyahnya, dengan kelompok Asy'ariyah dikenal dengan kelompok Asy'ariyah. Kemudian Abul Mansur Al-Maturidiyah dengan istilah Al-Maturidi. Ketiga-tiganya ini Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka sepakat secara global, ada perbedaan-perbedaan pada titik-titik tertentu, dan semua ulama sepakat. Namun muncul sekarang generasi yang menyesatkan dan menuduh Asy'ariyah itu sesat. Anda berbahaya. Saya bagaimana? Saya punya 2 dosen di Al-Azhar itu.
2 guru, 1 Asy'ariyah, 1 ahli hadis, dan saya bersifat netral. Dan saya memahami kedua-duanya tujuannya baik. Kenapa dibatasi pengkajian pentakwilan oleh Ibnu Taimiyah dan ahlul hadis? Khawatir nanti umat kebablasan dalam mentakwil. Kenapa Asy'ariyah mentakwil? Karena itu kebutuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan dengan kaedah-kaedah tertentu, maka mereka membolehkan mentakwil supaya ayat-ayat mutasyabihat bisa dipahami dengan benar dan tidak saling kontradiktif. Nah, dan kita akan tidak masuk kepada itu. Nanti ini sudah banyak yang bahasnya. Tetapi ingat, saya kasih seluruh ulama-ulama, jumhur ulama, ratusan ulama-ulama yang menjadi sahibul kitab, yang jadi rujukan umat Islam hari ini, mayoritasnya adalah baik mufasirnya maupun muhaddisnya maupun fuqahanya, mayoritasnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan Asy'ariyah. Coba antum bayangkan, 3 mazhab selain Hambali mayoritasnya adalah Asy'ariyah. Yang selain Hambali Asy'ariyah berbanding mana yang jumhur? Ya, yang 3, yaitu Malik, kemudian Hanafi, kemudian Syafi'i, kemudian yang bermazhab Hambali saja yang berbeda dari jumhur ini, dan ahlul hadis. Namun mereka juga terbagi 2. Ahlul hadis terbagi 2, yang mengakui mazhab jumhur ulama, mazhab Asy'ariyah sebagai mazhab jumhur. Yang kedua, yang menyesatkan. Yang kita sayangkan yang menyesatkan ini. Saya bagaimana? Saya berada pada mengakui Hambali, yang mengakui Asy'ariyah. Kemudian saya berlepas tangan dari orang-orang yang menuduh menyesat-nyesatkan mazhab Asy'ariyah yang merupakan mazhab jumhur ulama. Maka demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.